Blok 9 Keterangan Bepergian dan Korban Kejahatan. Dari blok 9 ini akan dihasilkan beberapa indikator sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan pada blok 9 yang terdapat sebanyak 16 pertanyaan dan terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama pertanyaan 901 sampai 904 yaitu tentang bepergian. Bagian kedua pertanyaan 905 sampai 916 tentang korban kejahatan. Pertanyaan-pertanyaan pada blok 9 ini ditanyakan kepada seluruh anggota rumah tangga sesuai urutan pada blok 4. Pertanyaan 901. Sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2023, apakah nama pernah bepergian keluar kabupaten kota, bukan bepergian rutin, minimal 6 jam di tempat tujuan, tidak untuk sekolah atau bekerja? Jika jawaban iya, maka lanjut ke pertanyaan 902. Jika jawaban tidak, maka lanjut ke pertanyaan 905. Jika pernah bepergian, yaitu jawaban pada 901 kode 1, maka ditanyakan 902 dan 903 berapa kali bepergian. Pertanyaan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertanyaan 902 untuk periode 1 Januari hingga 30 Juni 2023 dan pertanyaan 903 periode bepergian 1 Juli sampai 31 Desember 2023. Selanjutnya, pertanyaan 904 ditanyakan, apa maksud utama melakukan bepergian pada kondisi bepergian yang terakhir? Kode jawaban ada di bagian bawah kuesioner. Ada 11 kode jawaban. Penegasan konsep bepergian. 1. Bepergian yang dimaksud adalah bepergian keluar kabupaten kota tempat tinggal. 2. Berada di tempat tujuan selama 6 jam atau lebih. Jika perjalanan dilakukan lebih dari 6 jam, namun berada di kabupaten kota tujuan tidak sampai 6 jam, maka tidak masuk ke dalam konsep bepergian. 3. Tidak dilakukan secara rutin. Konsep rutin adalah minimal 4 kali dalam sebulan, meskipun tujuannya berbeda. Contoh, responden bekerja di kantor Jakarta Pusat setiap hari, sedangkan rumahnya di Jakarta Utara. Jika responden itu mengikuti pelatihan yang berada di Jakarta Pusat, maka tidak masuk sebagai bepergian karena setiap hari sudah melakukan bepergian rutin ke kantornya di Jakarta Pusat. 4. Kegiatan touring yang dilakukan keluar kabupaten kota tetapi berada di kabupaten kota tersebut tidak sampai 6 jam, maka tidak termasuk bepergian. 5. Bepergian yang merupakan satu rangkaian kegiatan selama 6 jam. Misalnya, responden pergi keluar kota untuk seminar selama 2 jam, kemudian jalan-jalan selama 2 jam, dan mencari oleh-oleh selama 2 jam, maka termasuk bepergian karena secara kumulatif kegiatan dilakukan dalam kabupaten kota yang sama selama 6 jam. Pertanyaan tentang korban kejahatan dimulai dari 905 hingga 916 dan ditanyakan kepada seluruh anggota rumah tangga. Pertanyaan 905, sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023, apakah nama pernah menjadi korban kejahatan pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual atau lainnya? Jika tidak pernah, maka lanjut ke ART berikutnya atau blok 10. Jika pernah menjadi korban kejahatan, tanyakan pertanyaan 906 sampai 915. Yaitu berapa kali menjadi korban kejahatan dan berapa kejadian yang dilaporkan ke polisi. Pertanyaan ini dirinci menurut jenis kejahatan, yaitu pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya. Pelaporan kejahatan yang dimaksud adalah jika suatu kejadian kejahatan secara resmi dilaporkan melalui kanal pelaporan atau sentra pelayanan kepolisian terpadu. Suatu peristiwa
kejahatan dianggap telah dilaporkan ke polisi apabila korban kejahatan telah melaporkannya ke polisi, atau orang lain melaporkan peristiwa kejahatan tersebut kepada polisi, atau polisi mengetahuinya sendiri tertangkap tangan. Pertanyaan terakhir yaitu 916 ditanyakan kepada responden yang pernah menjadi korban kejahatan dan melaporkan kejadian tersebut. Pertanyaannya, ketika kejadian tersebut dalam proses pelaporan ke polisi, apakah nama mendapatkan bantuan hukum? Penegasan tentang korban kejahatan. 1. Korban bullying termasuk korban kejahatan. Bullying verbal termasuk kejahatan lainnya. Bullying dengan kekerasan termasuk kejahatan penganiayaan. 2. Percobaan penipuan lewat SMS atau WA termasuk korban kejahatan jika sudah ada uang yang ditransfer, yaitu termasuk dalam korban kejahatan lainnya. Tetapi jika SMS diabaikan, maka tidak termasuk korban kejahatan. 3. Korban tabrak lari termasuk korban kejahatan. Jika korban tidak mengalami luka fisik, termasuk kejahatan lainnya. Jika korban mengalami luka fisik, termasuk kejahatan penganiayaan. 4. Catcalling masuk ke kejahatan pelecehan seksual. 5. Pencemaran nama baik lewat medsos termasuk korban kejahatan lainnya. Berikut ini merupakan contoh wawancara rumah tangga Pak Sucipto. Contoh lengkap ada di buku pedoman halaman 139. Berikut ini adalah contoh pengisian kuesioner.